Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Kuferiansyah, PM 2285-2010-06 dari Program Studi Pendidikan Jasmani semester 5. Jadi di sini saya akan membuat UAS PPC, akan melakukan 4 pencegahan atau perawatan cedera. Yang pertama itu pingsan, kedua tersedang, ketiga luka bakar, dan yang keempat tenggelam. Jadi yang pertama ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penyelamatan atau pencegahan untuk pasien yang pingsan. Jadi pertama kita pindahkan dulu pasien kita untuk ke ruangan terlebih dahulu, ruangan terbuka, ruangan yang lebih nyaman, lebih baik ruangan yang ber-AC. Yang kedua, tahap kedua yaitu melakukan yang namanya LDR, lihat, dengar, dan rasakan untuk melihat apakah pasien ada tersumbat di bagian pernapasannya dengan cara mendekatkan telinga ke bagian hidung, antara hidung dan mulut. Jadi didengarkan dan dirasakan di bagian dadanya apakah ada tersumbat di bagian pernapasan. Lalu selanjutnya itu kita melepaskan yang namanya aksesoris atau melonggarkan pakaian korban agar dapat bernapas lebih mudah. Jika pasiennya menggunakan tali pinggang, kita bisa lepas dulu tali pinggangnya terlebih dahulu agar dilonggarkan. Lalu aksesoris seperti jam, kalung dapat dilepas terlebih dahulu saat dia pingsan agar tidak mengganggu pasien saat pingsan, agar saat bernapas lebih mudah. Selanjutnya, jika pasien tersedak atau mengalami sumbatan pada pernapasan, kita bisa lakukan yang namanya CPR dengan cara mengangkatkan kedua tangan ini di arti dadanya. Jadi ditekan sekitar 4-5 cm sebanyak 30 kali. Lalu setelah itu dibiarkan. Lalu dengar kembali apakah pasien sudah kembali bernapas dengan normal. Lalu selanjutnya ialah jangan berikan makanan atau minuman saat pasien belum siuman. Jika pasien sudah siuman, dapat dikasih air hangat atau teh hangat air yang manis. Lalu sebelumnya itu, jika pasien belum siuman, angkat dulu kedua kaki pasien lebih tinggi daripada bagian dadanya. Jadi angkat pasien lebih tinggi, kakinya lebih tinggi daripada bagian dadanya agar memperlancar sirkulasi udara menuju ke otak pasien tersebut. Baik, jadi pencegahan dan perawatan cedera yang kedua yaitu tersedak. Ada 2 cara. Yang cara pertama yaitu berdiri di samping pasien, lalu letakkan salah satu tangan di bagian dadanya. Lalu mintalah korban untuk mencodongkan badannya ke depan, lalu agak sepertikan lebarkan tangan, lalu duduk di antara 2 punggung bagian pasien. Jadi pukul selama 5 kali dengan cepat. Ulangi sampai yang makanan atau tersedaknya keluar. Cara yang kedua yaitu dengan berdiri di belakang pasien, lalu letakkan tangan di bagian bawah tulang atau di bagian atas perut, di bawah tulang pasien, lalu tekan sebanyak 5 kali, diulangi sampai yang tersedaknya keluar. Baik, penanganan atau pencegahan cedera yang ketiga yaitu luka bakar. Jika luka bakar ada di bagian telapak tangan, cuci bagian yang terkena luka bakar dengan air mengalir hingga bagian luka bakar tersebut sedikit mereda. Lalu step selanjutnya yaitu lapisi bagian luka bakar tersebut dengan kain halus atau kain kasar. Lalu jika luka bakarnya melepuh, itu harus ditangani dengan dokter. Kita langsung menuju ke dokter agar ditangani oleh dokter jika bagian luka bakarnya melepuh. Yang selanjutnya ialah pencegahan dan perawatan cedera pada korban tenggelam. Tahap pertama kita lihat terlebih dahulu apakah korban masih merespon. Jika masih merespon, kita bisa menarik korban dengan cara melemparkan ban renang atau tongkat atau tali untuk menarik korban ke daratan. Yang kedua, jika korban tidak merespon atau terlihat panik dan memaksakan kita untuk berenang mendekati korban, kita ada 2 hal yang perlu diingat terlebih dahulu. Apakah kita bisa berenang dan apakah tenaga kita cukup kuat untuk menarik korban ke daratan. Lalu jika korban sudah di daratan, letakkan korban di
daratan yang datar, tidak ada yang bergelombang, jadi datar dari kepala sampai kaki. Lalu kita bisa cek pernafasan dengan cara LDR, lihat, dengar, dan rasakan, dengan cara dekatkan telinga kita ke bagian hidung, di antara hidung dan mulut korban. Lalu jika terjadinya henti nafas, kita bisa lakukan dengan cara memberikan napas buatan 1-5 kali dengan cara menutup hidung korban, lalu mendekatkan mulut kita, tatupkan bagian bibir kita ke bibir pasien, lalu kita bisa berikan napas buatan selama 1-2 detik sebanyak 5 kali. Lalu jika terjadi korban henti nafas, kita bisa berikan yang namanya CPR dengan cara seperti yang pingsan tadi. Letakkan kedua tangan bersentuhan ini di atas dada korban, lalu tekan 4-5 cm sebanyak 30 kali, lalu ulangi sampai korban kembali bernafas. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan dan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.